selamat pagi semuanya anak-anak Miss yang kelas 10-nya ini. Sekarang kita tuh akan belajar tentang pengukuran. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah, dia itu kan judul besarnya ini adalah si pengukuran, ya. Pengukuran. Tapi di dalam pengukuran ini kita akan mempelajari yaitu tentang si besaran dan satuan. Nih, dalam pengukuran ini yang mau kita pelajari pertama sekali itu adalah tentang si besaran dan satuannya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita ini, kita harus tahu dulu besaran itu terbagi menjadi berapa sih, terus satuan itu apa sih si satuan itu gitu ya. Jadi bisa akan tunjukkan dulu garis-garis besar yang akan kita pelajari, yaitu kalau si besaran ini dia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua yaitu adalah si besaran turunan. Ini dua macam besaran yang akan kita pelajari di bagian bab pengukuran ini ya. Nih, seperti yang ada di slide yang udah tampil di layar anak-anak Miss. Di sini itu dia ada si besaran. Nih, yang seperti Miss jelaskan tadi ada besaran pokok, terus ada juga besaran turunan. Kalau di sini bisa anak Miss lihat ya, di sini ada si besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran turunan ini terbagi menjadi beberapa macam. Dan juga si besaran pokok ini dia akan terbagi menjadi 7. Jadi, kalau anak-anak Miss ini misalnya kita sudah masuk ke pembelajaran kita, jadi gimana sih Miss caranya membedakan antara si besaran pokok dan si besaran turunan? Oke, kalau kayak gitu kita harus tahu apa si besaran pokok ini gitu ya, terus apa si besaran turunan itu. Jadi kalau si besaran pokok ini bisa anak Miss lihat, besaran pokok adalah besaran dasar yang telah ditetapkan. Intinya itu aja ya nak, intinya itu adalah kata kuncinya kalau si besaran pokok itu dia telah ditetapkan terlebih dahulu. Oke? Tapi kalau misalnya si besaran turunan itu dia besaran yang diturunkan dari si besaran pokok. Jadi seperti yang dikatakan tadi nih, besaran pokok itu dia terdiri dari 7. Ya, besaran pokok itu dia terdiri dari 7. Seperti yang kami presentasikan ini, 7 besaran pokok ya. Ya, 7 besaran pokok. Yang pertama itu adalah panjang, kedua suhu, yang ketiga massa, yang keempat itu adalah kuat arus, yang kelima waktu, yang keenam jumlah zat, yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Oke, sekarang ini kita akan belajar tentang si 7 besaran pokok. Di sini ada panjang, suhu, massa, kuat arus, waktu, terus ada jumlah zat dan intensitas cahaya. Aduh, gimana sih Miss caranya biar kami bisa lebih mudah mengingatnya dari si 7 besaran pokok ini? Itu ada juga Miss kasih tahu ya kata kuncinya. Biar anak Miss mudah mengingat dari 7 besaran pokok ini, bisa dilihat dengan yang Miss tulis pakai pena warna merah ini ya. Nih kata kuncinya, Papa suka main kucing. Waktu jumpa incarannya. Ini dia kata kunci biar anak-anak Miss itu ingat apa sih yang termasuk ke dalam si 7 besaran pokoknya. Ingat aja, Papa suka main kucing waktu jumpa incarannya. Kok bisa kayak gitu sih Miss? Kita lihat ya. Ini ya Miss gariskan ya dengan warna hitam. Papa berarti kita ambil dari ya kalimat awalnya aja, pa. Berarti di sini dia panjang. Terus yang kedua suka kita ambil bagian suhunya saja, yaitu suhu.
Dan yang ketiga di sini adalah main. Berarti kita ambil yang MA-nya saja ya, berarti itu si masa. Terus yang keempat kuat arus, ya kan? Kuat arus yang keempat, berarti yang kucingnya ini si kuat arus. Berarti ingat aja ku. Tapi dia di sini adalah si kuat arusnya. Terus yang kelima itu adalah waktu. Ya udah, kalau waktu ini tetap waktu aja kita pakai ya. Terus yang keenam di sini ada jumpa. Oke, jumpa. Berarti kalau jumpa itu kalimat awalnya ju. Berarti ingat ya, ju apa ya di antara 7 besaran pokok yang kalimat awalnya 7? Oh iya, ternyata ada sih jumlah zat. Makanya kita ingat aja awalannya ju ya, jumpa. Berarti yang bagian ju-nya itu adalah si jumlah zatnya. Terus yang terakhir intensitas cahaya. Intensitas cahaya di sini itu adalah incarannya. Kita ingat aja yang bagian awalnya nih, yang in. Oke, jadi untuk anak-anak Miss, biar ingat caranya untuk si 7 besaran pokok ini adalah papa suka main kucing, waktu, jumpa, incarannya. Oke, jadi ingat bagian depan aja pa, terus tu, ada ma, ada ku, ada waktu, terus ada ju, dan yang terakhir in. Oke, itu cara biar kita lebih mengingat dari si 7 besaran pokok ini. Jadi selain dari yang 7 ini, dia termasuk ke dalam si besaran turunan. Ya, di luar dari yang 7 ini adalah dia termasuk dengan si besaran turunan. Ya, besaran turunan itu banyak dan banyak sekali ya nak, besaran turunan itu. Ini dia. Yang kedua itu adalah si besaran turunan. Di sini besaran turunan itu misalnya contohnya ada luas, terus kecepatan, terus percepatan, berat. Yang kelima ada juga momentum. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pokoknya ingat aja, di luar dari yang 7 itu termasuk ke dalam si besaran turunan. Ya, ingat, pasti kalau yang 7 itu ada si panjang, terus suhu, massa, kuat arus, waktu, jumlah zat, intensitas cahaya. Yang 7 itu kan besaran pokok. Jadi di luar dari yang 7 ini itu adalah si besaran turunan. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali sih anak-anak Miss untuk mengingat antara si besaran pokok yang mana dan si besaran turunannya yang mananya. Kayak gitu ya, ingat aja. Kalau besaran pokok itu dia terdiri dari 7, ya, terdiri dari 7. Di luar dari yang 7 ini berarti dia udah termasuk ke dalam si besaran turunan. Dan sekarang kita akan membahas tentang si satuan. Ya, kita akan membahas tentang si satuan. Tapi dalam fisika ini kita akan mempelajari satuan itu ya adalah si satuan internasional. Anak-anak Miss juga harus pandai caranya mengkonversikan satuan ya. Apa sih yang mengkonversikan satuan itu? Sama kayak mengubah satuan dari satuan awal ke satuan akhir atau ke satuan yang akan kita tentukan. Misalnya ini mau diubah dari si sentimeter atau ke kilometer kayak gitu ya. Masih banyak satuan-satuan lain yang akan kita pelajari. Tapi yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ya satuan panjang, berat, waktu, luas, dan volume ini ya nak ya. Jadi kita akan bahas satu-satu dari si satuan-satuan yang telah dijelaskan itu. Seperti ini, yang pertama ada si satuan panjang. Pada satuan panjang ini dia ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Di sini tuh anak Miss bisa lihat kalau misalnya nih dia turun satu tangga, misalnya turun satu tangga nih dari kilometer ke hektometer, berarti kalau dia turun di sini udah ada kata kuncinya ya. Udah ada kata kuncinya di sini itu kalau misalnya dia turun kita akan dikali dengan 10. Oke, akan dikali dengan 10. Tapi kalau misalnya dia naik satu tangga, dia akan dibagi dengan 10. Oke, terus ini ada satuan berat, ya. Satuan berat di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, terus ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, ini masih sama juga. Kalau misalnya dia turun, dia akan dikali 10. Kalau misalnya dia naik, dia akan dibagi 10. Oke. Terus ada juga si satuan waktu. Ini yang anak Miss harus tahu, satuan waktu itu dia satu hari itu berapa jam gitu ya. Terus 1 jam itu berapa menit. Di sini sudah ada Miss berikan di
slide pembelajaran kita ini bisa Anak Miss lihat ya, itu ada 1 hari itu ada 24 jam. Terus 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit itu ada 60 detik. Ya, itu bisa Anak Miss lihat di slide yang telah Miss paparkan ini. Terus ada satuan luas juga ya. Ini satuan luas. Terus ini ada satuan volume. Oke, yang terakhir ini adalah si satuan volume. Ya, kalau satuan volume naik tanggal, 1 tanggal naik itu akan dibagi 1000. Tapi kalau misalnya 1 tanggal turun, dia akan dikali dengan si 1000. Anak Miss bisa lihat ini di slide yang telah Miss paparkan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke si dimensi ya. Kita akan masuk ke si dimensi. Apa sih yang dikatakan dengan dimensi itu? Dimensi itu cara penulisan suatu besaran yang tersusun dari si besaran pokok ya. Jadi dimensi ini pun kita memiliki 3 langkah untuk menentukan si dimensi. Nah, nggak asal-asalan aja. Misalnya kayak panjang dimensinya langsung L, tapi enggak, bukan seperti itu ya. Misalnya kita akan mencari dimensi dari si besaran turunan. Jadi kita mengacu kepada si dimensi besaran pokok. Jadi Anak Miss harus tahu intinya itu adalah si dari si besaran pokok ini. Ya, seperti ini dia ada. Oke nih, misalnya dia dimensinya ya. Oke, dimensi. Ini dimensinya Miss ambil dari si 7 besaran pokok ya. Nih misalnya ada dia si massa. Yang pertama ya, ada massa. Tapi dimensi ini kita menuliskannya harus pakai kurung perawat seperti ini dan huruf kapital di dalamnya. Nih, itu dimensi dari si massa. Terus ada juga dimensi dari panjang. Panjang ini dimensinya itu adalah L, karena dimensi itu ada sebagian diambil dari bahasa Inggris si besarannya. Kayak panjang ini, tapi si panjang ini kan bahasa Inggrisnya long, jadi kita gunakan dimensinya itu adalah L besar. Oke, L besar. Terus yang ketiga adalah si waktu. Waktu di sini kita pakai yaitu adalah time, makanya di sini T besar. Oke, terus ada lagi yang keempat itu adalah suhu. Suhu dimensinya itu adalah theta, kayak 0 tapi kita berikan garis strip di tengah-tengahnya. Oke, itu bacanya theta ya nak ya. Oke, terus ada yang kelima yaitu adalah si kuat arus. Kuat arus di sini dimensinya itu adalah I besar. Ya. Terus yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya di sini dimensinya adalah J besar. Ya, ini J ya, J besar. Terus yang ketujuh adalah jumlah zat. Nih, yang ketujuh itu adalah si jumlah zat. Di sini tuh dimensinya adalah N besar. Oke, ini dia dimensi dari si 7 besaran pokok. Nanti kalau misalnya kita mau mencari dimensi dari si besaran turunan bisa juga. Oke, kita lihat sekarang ya. Seperti ini. Ini ada contohnya. Ini contoh. Misalnya kita akan mencari si volume, ya. Kita akan mencari si volume di sini. Oke, misalnya contoh yang pertama ya. Kita akan cari volume. Apa sih rumus dari si volume ini ya? Rumus dari volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk anak-anak Miss, untuk penentuan si dimensi ini cara mencarinya yaitu langkah yang pertama, anak Miss itu harus tahu rumus dulu, ya, harus tahu rumus. Kalau misalnya anak Miss nggak tahu rumus, nanti nggak tahu untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi yang pertama itu adalah apa yang ditanya volume nih. Jadi anak Miss harus tahu dulu rumusnya. Rumus untuk mencari volume ini apa? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sesudah kita tentukan rumus, yang kedua kita tentukan si satuannya. Nih, tentukan satuan. Satuan dari si panjang apa? Meter. Satuan dari si lebar apa? Meter. Satuan dari tinggi apa? Meter juga, ya. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan satuan, baru kita masuk
ke tahap yang akhir, yaitu penentuan si dimensi. Nih, sekarang kita harus lihat ini gimana sih cara penentuan dimensinya ya, kayak gitu. Kita ingat lagi, di sini kan satuannya meter. Kita lihat dari si 7 besaran pokok yang memiliki satuan meter itu apa. Nih, ditampilkan lagi ya. Nih, dia ada di sini. Yang memiliki satuan dari meter itu adalah si panjang. Jadi kita lihat dimensi dari panjang itu apa. Seperti yang udah jelaskan tadi, dimensi dari si panjang itu adalah L besar. Jadi kita tinggal buat pangkat di sini. Nah, nih L kali L dan kali L. Oke, ini L-nya kan ada 3, kebetulan dia sama, bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dengan L pangkat 3. Oke, mudah kan? Sekarang kita tutup pertemuan kita hari ini. Anak-anak boleh melanjutkan pembelajaran dengan guru selanjutnya. Selamat